Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Video kemarin kita udah bahas tentang rumor dari Redmi Note 11 yang ada di versi China sana. Dan beberapa hari kemudian, kemarin tepatnya tuh muncul gambar-gambar yang bocor gitu kan. Nah, di gambar tersebut itu udah kelihatan kalau Redmi Note 11 ini tuh akan membawa sebuah desain yang mirip banget dengan Poco X3 GT atau Redmi 10 ya. Nah, tapi yang menarik di sini adalah bagian flat design yang di bagian tepi. Nah, jadi untuk Redmi Note 11 ini dia udah memakai desain flat. Beberapa orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi kebanyakan pasti suka karena memang desain flat ini tuh udah dibawa oleh iPhone ya, sebuah seri brand HP yang terkenal mahal dan prestisiusnya ada. Selain itu, desain flat ini memang aku bilang sih bagus ya. Untuk 2021 ini memang desain flat edge itu memang bener-bener oke dan kece banget. Pasti semua orang bakal kepincut, bahkan dipakai oleh Oppo Reno 6 Pro yang kemarin ya dengan Dimensity 900. Nah, di sini si Xiaomi akan menerapkan desain flat seperti ala-ala iPhone itu di Redmi Note 11. Dan untuk chipsetnya ini masih kayak kemarin beritanya, diduga pakai Dimensity 810 untuk yang versi regulernya, dan untuk yang versi Pro-nya dia pakai Dimensity 900. Jadi udah setara kayak Oppo Reno 6 Pro yang kemarin yang 5G itu ya. Tapi sumber gambar-gambarnya udah cuma itu aja dan gak ada sumber berita lagi. Jadi harus nunggu sekitar 8 hari lagi atau 7 hari lagi untuk launchingnya yang versi China. Nah, sebelum kita terlalu seneng ya ngarep ini akan masuk ke Indonesia, kalau lihat tahun lalu ya biasanya yang seri Redmi Note ini biasanya nggak akan masuk ke Indonesia kalau lihat tahun lalu. Yang tahun lalu tuh ada tuh rumornya Redmi Note 9 5G gitu kan, ada kan, itu jadinya Mi 10T Lite dan akhirnya nggak masuk juga ke Indonesia. Nah, untuk yang satu ini juga belum ada informasi akan masuk ke global atau enggak, apalagi masuk ke Indonesia atau enggak, jadi masih terlalu jauh kalau kita ngarep handphone ini ya. Walaupun kalian akan lihat thumbnail di YouTube, gila harganya murah, edan mengguncang pasar, yang beli Redmi Note 10 Pro pasti menyesal. Jadi mungkin kalian akan melihat thumbnail seperti itu beberapa hari lagi, tepatnya sekitar tanggal 28 ketika acara launchingnya yang ada di China keluar, speknya keluar, harganya juga keluar dalam hitungan yuan. Nah, tapi jangan terlalu berharap banyak banget kalau handphone ini tuh akan segera hadir di pasar Indonesia. Cuma kalau kita ngomongin yang nggak tahu ya, saya juga nggak tahu sih sebetulnya sih masuk ke Indonesia atau enggak. Dan kapan apalagi, karena kalau kita lihat Redmi Note 11 yang versi global itu seharusnya setahun sekali kalau lihat yang versi sebelumnya ya. Seharusnya dia keluar di awal kuartal 2022. Nah, tapi kalau sampai ini nongol lagi sih oke-oke aja, siapa sih yang nolak gitu kan. Nah, cuma kalau aku pribadi untuk Redmi Note 11 versi China ini yang belum tentu rilis global ya, aku malah menduga bisa jadi loh si Redmi Note 11 yang ada di China ini itu akan jadi seri Poco M4 Pro. Karena selain rumor ini ya, sebetulnya udah ada rumor tipis-tipis yang beredar, yaitu udah ada Poco M4 Pro, katanya udah didesain. Nah, kayaknya si Xiaomi sih emang rajin ya ngeluarin handphone baru. Cuma gak serajin itu kalau ngurusin si Poco. Kita lihat kemarin terakhir ya, itu Poco X3 GT sebetulnya adalah Redmi Note 10 Pro versi 5G yang ada di China sana. Dia nggak masuk ke global apalagi Indonesia, tapi dia masuknya dengan cara merebrand dirinya ke merek Poco. Nah, di sini Poco masih jadi satu dengan Xiaomi ya, walaupun secara perusahaan dia tuh terpisah. Entah ini mungkin terkendala untuk menghadapi misalkan sewaktu-waktu di-ban lagi sama pemerintah Amerika, mungkin. Nah, di sini aku ini sama-sama nggak tahu ya, tapi firasat mungkin bisa aja jadi Poco M4 Pro karena sampai sekarang juga belum ada informasinya, belum ada leak-leaknya juga belum ada. Cuma kalau kita inget kemarin ya, si Poco M3 Pro itu dia pakai Dimensity 700. Nah,
Yang namanya HP mid range ke bawah ya, itu selalu naiknya setahap demi setahap. Nah, jadi buat aku pribadi make sense banget kalau Poco M4 Pro ini akan memakai chipset Dimensity 810. Nah, kemarin aku pakai chipset Dimensity 800 di Vivo V21 dan hasilnya sih aku bilang bagus ya. Untuk pemakaian sehari-hari udah oke banget. Asal gak Genshin Impact kayaknya no problem deh, no worry sih. Tapi untuk Poco M3 Pro ya yang pakai Dimensity 700, aku bilang sih Genshin Impact-nya oke banget di settingan medium 30 fps menurutku ya. Nah, jadi prediksiku malah Redmi Note 11 ini tuh akan bisa jadi di rebrand di Poco M4 Pro. Bisa jadi, who know kan? Soalnya setelah seharusnya di Indonesia bulan depan itu akan keluar, kalau nggak bulan depan, akhir bulan ini akan keluar Xiaomi 11T Pro. Dan kayaknya tuh si Xiaomi lagi rajin-rajinnya ya, setelah juara 1 se-Indonesia, juara 2 sedunia ya, dia jadi rajin banget bikin HP lebih banyak buat kejar target gitulah. Jadi kayaknya bakal ada handphone yang nongol di bulan November atau Desember, walaupun hingga sekarang itu belum ada TKDN terbaru untuk produk-produk Xiaomi. Bahkan kita tahu ya, pennya si Xiaomi Pad 5 juga belum dijual hingga sekarang. Jadi menurutku ini akan make sense banget sih kalau Note 11 ini akan jadi Poco M4 Pro yang akan nongol di bulan Desember. Iya nggak sih? Jadi gimana nih teman-teman? Menurut kalian bagus atau enggak ya Redmi Note 11 versi China ini? Dan kira-kira bakal jadi Poco M4 Pro nggak sih? Komentar di bawah ya. Jadi sekian aja videonya karena juga emang nggak ada informasi lain lagi selain gambar yang aku dapat sekitar 2 biji itu, nggak ada video. Jadi emang harus tunggu tanggal 28 acara resminya ya. Cuma emang rumor-rumornya udah seperti tadi. Jadi sekian aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Oh, cepat juga di sini. Nah, kalau kita ngomongin HP dengan flat edge design kayak gini ya, ini sih emang dilihat bagus ya, kece ya, kayak apa ya, out of the box gitu. Tapi kalau buat saya pribadi yang udah megang ini selama beberapa bulan itu masih dibuat genggam itu nggak enak. Ini aja masih ketolong karena kecil ya bentuknya ya. Kalau dia semakin lebar, semakin besar itu ya, itu semakin nggak, kurang nyaman sih kalau aku sih. Kemarin juga Xiaomi Mi Pad 5 juga dia pakai flat edge design kayak gini ya. Dan itu dipegang itu nggak nyaman banget, rasanya kayak mau jatuh-jatuh gitu. Nah, kalau yang iPhone ini juga aku bilang sih secara tampilan emang lebih bagus yang flat kayak gini. Ini bagus secara tampilan sih. Tapi kalau kalian pegang dengan tangan ya, dan udah diakui oleh banyak orang, selalu lebih enak yang pinggirannya tuh curve kayak gini, 3D curve kayak gini. Ini lebih gigit di tangan gitu kan, lebih nyaman gitu, dan lebih ergonomis juga buat jari gitu kan. Kalau dia tuh kayak melengkung gitu, jadi lebih, jari kita tuh kayak lebih bisa menggigit gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita si iPhone ini kayak rada susah menggigitnya gitu loh. Tapi ya ini selera masing-masing ya. Tapi kalau pendapatku pribadi, dan ketika aku lihat beberapa orang lain juga berpendapat, banyak juga sih yang merasakan hal yang serupa gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau pakai yang flat edge design gini, ya mau nggak mau harus pakai ini nih, casing, biar lebih gripnya tuh lebih enak gitu. Gitu aja sih. Hehe. Jadi segitu aja tambahannya. Bye bye.